Pada awal tahun 1981, sebuah peristiwa tragis mengguncang dunia pelayaran Indonesia. KMP Tampomas II, kapal penumpang yang membawa lebih dari 1.000 jiwa, mengalami kecelakaan maut di tengah Laut Jawa. Musibah ini tak hanya menyisakan duka mendalam, tapi juga menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya keselamatan dan manajemen risiko dalam dunia transportasi laut. KMP Tampomas II berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dengan tujuan akhir ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Kapal ini membawa sekitar 1.442 orang, terdiri dari penumpang yang terdaftar maupun penumpang gelap, serta mengangkut hampir 200 kendaraan bermotor di dalam lambungnya. Sejak awal, tanda-tanda bahaya sudah mengintai. Kapasitas kapal yang seharusnya dibatasi telah terlampaui jauh, memperbesar risiko keselamatan di tengah perjalanan panjang itu. Pada malam 25 Januari 1981, sekitar pukul 20 WIB, di tengah gelombang laut yang cukup tinggi dan cuaca yang kurang bersahabat, tragedi mulai menampakkan wujudnya. Kebocoran bahan bakar terjadi di ruang mesin. Dalam situasi yang rawan ini, percikan api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Percikan kecil ini seketika menyulut kebakaran hebat. Api cepat melahap ruang mesin, lalu merambat ke seluruh dek kapal. Kepanikan pun pecah. Api yang menjalar dengan cepat membuat penumpang berhamburan mencari jalan keluar. Namun, upaya penyelamatan berjalan kacau. Kapal sebesar Tampomas II hanya dilengkapi 6 skoci, masing-masing berkapasitas 50 orang, sangat tidak memadai untuk jumlah penumpang yang luar biasa banyak. Kerumunan yang panik, kurangnya koordinasi antara awak kapal dan penumpang, serta minimnya pelatihan evakuasi menyebabkan proses penyelamatan berlangsung tidak teratur dan penuh kekacauan. Sementara api terus membesar, gelombang laut yang tinggi semakin memperburuk situasi. Banyak penumpang terpaksa melompat ke laut demi menyelamatkan diri dari kobaran api tanpa pelampung yang cukup. Sebagian besar skoci terisi melebihi kapasitas, sehingga beberapa malah terbalik di tengah ombak. Komunikasi antara kru kapal dan penumpang terputus, memperparah suasana mencekam yang terjadi di tengah malam itu. Sampai akhirnya, pada tanggal 27 Januari 1981, KMP Tampomas II benar-benar tenggelam ke dasar Laut Jawa. Dari ribuan penumpang yang ada, sekitar 431 orang dinyatakan tewas, sementara 753 orang berhasil diselamatkan. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah korban jiwa bisa mencapai 666 orang, menandakan bahwa tragedi ini bisa jadi lebih besar dari angka resmi yang tercatat. Penyelidikan pasca kejadian mengungkap sejumlah fakta penting yang menjadi penyebab utama tenggelamnya kapal ini. Pertama, kelebihan muatan yang jauh di atas batas aman kapal, baik penumpang maupun kendaraan, membuat stabilitas kapal terganggu. Kedua, minimnya peralatan keselamatan di kapal, terutama jumlah skoci dan pelampung, sangat tidak memadai untuk skala penumpang yang diangkut. Ketiga, standar operasional prosedur keselamatan tidak dijalankan dengan baik, mulai dari pencegahan kebakaran hingga pelaksanaan evakuasi darurat. Selain itu, faktor komunikasi yang buruk antara kru dan penumpang, serta kurangnya pelatihan evakuasi, memperbesar jumlah korban jiwa. Investigasi yang dipimpin oleh pihak berwenang saat itu pun dinilai kurang memadai. Banyak pihak menuding awak kapal sebagai pihak bersalah tanpa membenahi akar masalah sistemik di dunia pelayaran. Tragedi Tampomas II menjadi salah satu kecelakaan laut terbesar dalam sejarah Indonesia. Kejadian ini mengingatkan semua pihak akan pentingnya disiplin dalam pengelolaan penumpang, kelengkapan alat keselamatan, serta pelatihan kru yang memadai. Sejak saat itu, perhatian terhadap perawatan kapal dan standar keselamatan pelayaran menjadi semakin penting agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Kisah kelam Tampomas II tetap menjadi pelajaran yang tak boleh dilupakan dalam sejarah maritim Indonesia.